orang masih basi. Itu soal Stepau, bagus. Assalamualaikum, saudara. Selamat datang ketemu lagi sama kita di channel Ngonyek. Ngobrol asarnya. Kalau darnya, Dosa ngobrol. Nah, Kai. Gimana kita sekarang? Sekarang kami di kita bercakap agak ngegas sedikit ya. Lupa. Ngapa? Pinggir jalan. Pinggir jalan, banyak lalu lalang. Lalu lalang. Sedikit jauh. Orang-orang banyak lalu lalang. Nah, hiu pula nih, ha. Jadi sekarang kami Gimana itu nih? Sanje. Bersanje. Kita bersanje di Kampung Tanjung. Kampung tua. Kampung tua nih. Kampung tua. Kampung tua. Kampung tua yang ada di Mentok nih. Orang nyebut zaman sekarang nih Kampung Tanjung. Kampung Padahal zaman dulu nama zaman dulu nama Nante. Oh, Nante. Kita Nante. tanya dengan sesepuh. di Apalah. tengah-tengah gitu nih. Lah ada orang lama. Agak lama. Tapi yang agak lama-lama juga lah sebenarnya. Agak lama lah, agak lama. Lagi ngelawan. Lagi ngelawan, no? Iya, ngelawan gitu. Ada Borok-borok puai ini. ada Bang Ale. Bang Ale. Oh, Bang Ale. Bang Ale. Halo. Sama dong saudara gitu. Siapa ada? Saudara. Saya disuruh nyapa, saya sapa. Kata dia orang lama. Saya ini borok-borok puai ini. Borok-borok puai. Tuh dia. Ini Bang Ale nih Bisa dibilang dibilang apa, Kai? kalau ngomongin Melayu mentok, ndak ada ngomongin di ini, ndak ada kena juga, Enggak kena, enggak ada tetap harus ada dia lah. macam sayur kurang garam gitu, Wak. Kalau kita ngomongin Melayu mentok, enggak ada ngomongin sama beliau nih. Mentok banget lah istilah. Karena apa? Karena setahu kita, backgroundnya juga dari keluarga dia, dari di rumah dia orang. Karakteristik Melayu mentok tuh agak kental. Agak kental. Benar, Bang Ali? Alhamdulillah kental. Ada. Cuman sekarang banyak yang ninggal. Oh, lah banyak juga. Men kental dulu masalah. Coba tolong contohkan bahasa Lo, Kai. Mo. Sebelum kita ke situ, kita tanya dulu. Apa tuh? Kita Awalnya apa? Kita ini kan nama channel kita Ngonyek. ngobrol. Asarnya Kalau darnya, Dosa ngobrol. tanya dulu. Renyek dak ngobrol. Saya ini kalau diajak ngobrol, renyek bisa-bisa ngelarat. Kalau sekiranya enggak, macam mana pula? Kami tak pulang. Sampai pagi kita ngobrol renyek itu lah judulnya. Dak apa kayak lo? Kita tanya kabar. Apa kabar, Bang Ale? Bang Ale? Alhamdulillah, kalau kabar sehat tuh lah dia. Sehat. Masa banyak yang ngajak ngobrol sehat. Kalau udah ngajak ngobrol sakit. Sakit. Makanya sering-sering lah nata-nata kemana-mana. Pesanju. Biar sehat. Tuh. Ya, Bang Ale nih. Saya tuh cecak tuh kesibukan, cecak nganyam kopi Arsam lah jadi seko kan. Ada sembilan kan, habis rokok tuh lah, rokok impor. Oke, balik lagi ke yang nak kita tanya tadi. Apa? Apa yang benar di rumah Eka nih? Agak diterapkan gaya-gaya ngomong orang lama mentoknya. Oh, jelas. Oke ya. Jelas, Bang. Jelas. Contoh, Bang Ale, contoh. Macam mana? Contoh. Biar saudara-saudara kita juga tahu. Kalau gini, di mentok nih ada karakter aja bercakap Melayu lama tuh. Sebenarnya gini, kalau macam kita ketemu sekarang nih, kita ketemu cara kita berada di level kita. Artinya suasana harus sama dengan kita. Oh, menyamakan, menyamakan itu. Nyamakan. Tapi kalau kami di rumah ada karakter khusus. Kami gunakan huruf konsonan R tapi L. Makanya Melayu zaman dulu tuh memang sebenarnya mungkin agak ada sangkut paut sama akidah Islam. Di Islam tuh ada huruf ro, ada rin. Jadi dia menggunakan huruf seakan-akan huruf rin. Berapa? Kalau kita ngobrol lama-lama pacar lagat. Asli ngomong bercakap sama awak nih, Bang Ale. Ingat sama nek saya. Nah, itulah yang macam tu. Makanya saya ini puai-puai bobok. Ngaku-ngaku lama tapi Dah, tapi benar kok. Nih cara bercakapnya macam ni memang lah jarang kita ketemu. jarang. Mungkin tak berapa rumah lagi lah yang lagi make cara-cara macam ni cakap. Dan maksudnya ngobrol ni cuma Eka antara anggota keluarga Eka ya. Jadi kami ngobrol khusus hanya anggota keluarga kami aja. Jadi dia datangnya bukan nak dihususkan, memang spontan. 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 Oh, langsung
kayaklah ada ikatan batin gitu. Ah. Kalau ketemu keluarga, kami dengan intonasi kayak gini, dengan logat yang kayak Logat gini. kayak gini. Nah, sekarang saya beri contoh. Misalnya kita sekarang sedang ngobrol nih bertiga berempat. Datang abang saya Seko misalnya, abang saya datang. Nanya ini segala macam. Jawab harus spontan. Misalnya, "Le, kau nak nyemput anak sekolah jam berapa?" Langsung gitu. Dan saya pun nyaut gitu. Oh, bang, kelak kira jam 10 saya nak jemput anak sekolah. Logat langsung berubah. Langsung berubah. Otomatis. Tiba-tiba dengan kami dengan yang pakai R, langsung M. Langsung Jadi R lagi. Langsung lotok lagi. Langsung deh. otak gitu. Oh, kayak gitu. Itu nama lah di ikatan batin kan? Ikatan batin orang-orang Melayu. di Orang-orang situ. Melayu. Itu yang terlalu kental itu yang tidak bisa dibuang. Mungkin sampai mati lah mungkin kalau. Gitu. Nah, tapi sekarang gini. Itu tadi tuh, Togo ndak ganyak. Karena anak awak sekarang. Anak-anak saya dah turun. Anak-anak saya dia emak ngerti. Dia ngerti nih emak, tapi ngomong dia tak bisa. Ngomong nggak bisa. Kalau kita nak tahu dia ni korang ngajar dah. Memang macam itulah keadaannya sekarang. Jadi ada baik Bang Ale. Coba diajar, jangan sampai elang. Nanti misalnya elang, siapa lagi? Kita bercakap enggak. Elang juga di akhirnya. Maka bida anak sekarang ni sama kita ni lain dia. Lain, no? Dia lah kita ajar, dia ngeligi ketawa. Dia ngeligi? Lucu. Abi ni aneh kata dia. Kau ngajar kata saya. Padahal dia bukan kau ngajar, memang macam itulah keadaan Padahal sebenarnya. kita ni nak mewarisi kebudayaan Melayu yang lama. Yang tersimpan di kita tu jangan hilang. Jangan hilang, jangan. benar. hilang. Tapi kenyataannya tetap lah. Tak bisa. Saru juga. Dia ada yang tertentu yang dia agak ngikut. Macam bukan huruf E tadi tapi. Apa? Misalnya kan orang sekarang nyebut pulang. Dia polang. Polang. Tu tak ada diajar, dia memanglah sendiri. Aku ada. Apa Misalnya ada? dia. Bi kami polang jam sekian. Berarti dia lah nurun tapi bukan kita ajar. Kayak okay. Bukan karena kita. Tapi kalau tadi dia ada rasa malu mungkin dia rasa malu. Orang tak pacak nyebut L. Mungkin itulah salah satu karakter orang kita juga menghilangkan tu dengan tanpa sengaja. Bahwa dia lah buang huruf E tadi, kebiasaan yang tu dibuangnya tanpa sengaja. Kalau bukan dibuang. ini masalah omongan. Tadi kan masalah dia bercakap macam mana, Kalau dia masalah misalnya benda mati, Agi tak pakai sudu, Agi tak pakai penamaan Dah, nama barang misalnya. Ada kata-kata tertentu yang dipakai. Macam sudut tadi lagi dipakai. Sudut. Kalau saudara-saudara juga tak tahu sudut tu apa, tanya Bang Ale. Sudut tu kita suatu alat untuk makan. Nyedok. Yang untuk nyedok nasi sampai ke mulut. Nama sudut. Terus Jadi menurut Eka apa nama sudut tu? Jawab sendiri. enggak Bang Ale. Selain sudu yang tengkap, ditangin, Kalau kami adik-beradik lagi pakai. untuk ke anak-anak Anak ada pakai. enggak pakai lagi. Tapi dia ngerti. Dia ngerti bahwa tingkap tu apa. Tingkap tahu tak? Tak ada tahu pula. Tingkap tak tahu pula. Saudara mungkin tak tahu lah. Maka saudara Munyek ini menyampaikan sedikit Informasi. edukasi. Jangan sampai orang mentok yang asli Melayu tak tahu dengan bahasa-bahasa gitu. Benar. Benar tak Bang Ale? Benar, harus. Jadi ngingatkan kembali. Allah, jangan sampai orang tuh lupa semua dengan akar-akar gitu. Akar-akar. Tapi kalau sendal, itu yang saya bilang tadi tuh, bahwa ada semua. Macam sendal, akhirnya kami yang ikut orang bahwa ini sendal. Karena penyampaian sendal Biasa kita juga kasut ada. Kasut. Kasut. Cuman yang kita gunakan namanya kasut nih, bahasa dia galak tertuju ke kanan. Pakailah kasut misalnya, jarang kan? Ujung-ujung pakailah sendal biar dia cepat ngerti. Kalau orang tua kan tak perlu lagi disuruh, pakailah sendal dah. Pakailah kasut dah. Mau kita juga akhirnya Ngikuti zaman. Ngikut zaman. Kita ngelemah juga, Lemah juga. Tak bisa kita nak memperkuat karena mungkin anak-anak sekarang kan mungkin lagayan, nonton TV, HP, zaman-zaman ini kan. Hidup lah berubah lah beda. Bukan zaman kita dulu nonton TV aja Tapi susah. minimal harus punya pengetahuan Harus. tentang karakteristik mentok dulu kemana. Jadi tingkap tadi dijawab lah, kesian pula nengok orang-orang kalau lano udah ada dijawab. Pleco kita ni pleco, sekok jawab, sekok dosa. Tingkap tu jendela. Jadi pintu yang ada di atas nama jendela. Itu nama tingkap. Tingkap. Jadi kalau menurut awak sendiri untuk bahasa mentok kita nih, itu tuh penerapan di kehidupan sehari-hari itu penting apa dak?
contoh ini maksudnya kayak gini. Karena kita tahu juga mungkin ada juga saudara-saudara yang emang lahir di Mentok, nggak tinggal di Mentok, tapi ada yang mungkin menggunakan di rumah menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Ada kan? Ada kan? Ada. Pasti ada lah, mungkin. Pasti ada. Masih ada lah. Kalau kita Maksudnya ada juga yang tetap menggunakan cara komunikasi ke anaknya tetap pakai bahasa Mentok gitu. Menurut awak pribadi kira-kira penting apa dah penerapan bahasa sendiri tuh ke anak-anak? Kalau menurut saya jelas penting. Penting kok. penting itu karena apa? Karena apa? Benar. Karena gini, suatu saat anak cocok kita nih bakal ketemu dengan orang-orang Mentok yang sekarang agak tinggal di luar. Dan di orang sekarang tinggal di luar, tapi suatu saat dia orang pengen balik. Dia orang sayang ke kampung halaman, cinta kampung halaman, dia pulang ke Mentok. Dengan cerita yang macam mana pun dia kepengen ketemu orang yang berbahasa Mentok. Macam keadaan dia dulu. Memang walaupun normal dia berpikir ya wajar. Tapi harapan yang ada di hati ya. Artinya tidak tercapai. Suasana Mentok tu hilang. Rasa lagi. Hanya karena bahasa. Alangkah rugi gitu kan. Padahal yang sangat mudah mengidentifikasi sesuatu tuh, apalagi daerah pasti dari bahasa. Jelas karena saat dia ngomong kita langsung tahu oh ini orang nih. Gitu. Benar. Berarti kan sebalik ke. Suatu saat anak cocok kita main kemana-mana, orang tuh tidak tahu bahwa dia ini orang Mentok. Tentu kalau dia tahu, kau orang Mentok. Tuh. Mulai sekarang pelajaran. Kalau emang bisa diterapin di anak-anak kita, coba untuk juga tidak melupakan bahasa ibu kita. Karena gini guys, Badan Bahasa sendiri itu tagline-nya kan pertama utamakan bahasa Indonesia. Kedua, lestarikan bahasa daerah. Ketiga, kuasai bahasa asing. Artinya pesannya jangan malu menggunakan bahasa sendiri. Ini dia. Benar. Nyinggung nak marah lah, silakan. Benar. Kenapa orang nak marah? Benar. Tapi emang kenyataan kayak gitu. Kenyataannya gitu. Karena kita nengok postingan orang di sosial media. Kadang-kadang lu gue berinteraksi itu kayak berat banget pakai bahasa sendiri kayak gitu. Jelas. Dia nak nyebut molek aja dia malu. Cantik katanya dia malu. Tapi dengan kita berpesan jangan malu menggunakan bahasa sendiri. Dosa kita suruh, dosa kita aju kenapa pun, nanti orang bergerak sendiri. Kita masukkan ke kurikulum. Amin. Harapan. Itu jadi harapan kita. Sebagai harapan kita jadi orang Mentok kan? Jadi orang Mentok untuk melestarikan bahasa Mentok. Memperkuat identitas kita. Benar. Karena karakter kita hampir hilang. Artinya jati diri kita pun bakal hilang. Bakal hilang nih kayaknya. Karena yang di bawah-bawah kita nih yang enggak tahu. Kami aja sekarang ini sedikit tahu. Di era kita lah mulai di era kita lah mulai sedikit tahu. Enggak banyak tahu tentang bahasa Melayu lama. Memang benar. Kalau mendak tahu mungkin tahu, cuman ngulangnya susah dan untuk praktiknya susah. Termasuk saya juga untuk praktiknya lah banyak hilang. Jelas-jelas banyak hilang. Macam orang tua dulu memang beda bahasa. Ini kita hanya sekedar misalkan kata-kata ni kita tahu bahwa ni artinya. Tapi kalau untuk kita penyampaian, logatnya beda. Logat orang lama tuh dia ada intonasi kayak. Intonasi. Ini ada menarik. Gaya-gaya orang tua dulu. Misalnya nasihatkan anak tuh. Macam mana? Macam mana? Orang tua zaman dulu, dia ngomong langsung sama kita, itu tuh jarang. Tapi frontal, maksud langsung gitu. Dia apa ada? Pakai ibarat kayak. Pakai ibarat. Jadi dia dari hati ke hati nyentuh. Walaupun dia berbuat salah, tapi kalau tidak salah, mungkin ada penyampaian khusus di antara orang tua sama anak itu pastilah ada. Namanya bimbingan bimbingan orang tua untuk anak. Tapi kalau yang spontan, contoh misalnya kita buat kesalahan, misal anak macam anak saya tengah depan, dia kita yang mau ngajar. Kalau orang tua zaman dulu kan misal di main-main macam tu, tiba-tiba dia jatuh, lupa dia jatuh. Orang tua zaman dulu tidak ada marah. Kalau kita sekarang kan macam saya sendiri, saya termasuk marah lah ibaratnya. Nyegah gitu. Kalau jatuh, main mata yang lihat apa segala macam bijak. Kalau orang tua dulu dah. Di bahasa macam mana? Bahasa mulai. Contoh nih. Weh jatuh, alangkah bagus sih pada perangai tadi mulai. Main lagi lah jauh-jauh. Macam tu. Dia ada kayak intonasi tersendiri ya. Kesini lah. Artinya dia mereka tahu kanak tu nasihat kanak tu secara tidak langsung. Tapi ngena di lubuk hati. Saya ngalami hal-hal yang macam tu. Agi ngalami loh. Saya pernah mecahkan kaca
Kawan Ujit, rumah Ujit. Rumah Ujit kan. Jadi dulu tuh zaman dulu tuh ada. Di mana? Main pecon tuh dari busi motor tuh. Oh, busi Bolong. Legendaris. Busi motor. Isi belerang apa tutup pakai baut tuh kan. Lempar, begitu lempar rupa jatuh. Kalau mau Ujit rupa jatuh. Mental. Makin hari makin sedap main ke parpor rupa penghabis ngentam kaca Ujit. Jadi macam mana? Apa kata orang tua? Sampai rumah dia ngomong. Dia ngomong kita yang laporan udah sedap tadi kan. Tuh orang tua lu kita tuh ada rasa segan karena sifat dia. Awang ngelapor ke? Ngelapor, emak kan, Oma, Ale ini tadi mecahkan kaca Ujit. Ngapa? Main pecon. Oh, dah apa-apa, buatlah banyak bolehku. Bagus tuh lah perangai molek. Emak suka ke Ale ni. Mak paling suka buat banyak-banyak, pecahkan lagi. Jadi lengkap, pecah semua kaca rumah orang lu. Dari situ dosa dilarang kita pula takut lah. Besok tak main lagi. Oh, macam tu. Macam tu dia. Efektif kok cara tu. Efektif. Tak ada nyakitkan hati kita. Cuma kita yang rasa tak nyaman. Dah sedap. Sekira kok metode tu kita terapkan ke anak yang sekarang, anak zaman sekarang nih. Kalau diterapkan ke mana? Kira-kira. Ni saya sendiri di rumah lah bergoyor lah, terapkan tu. Lah, ya baru-baru lah paling 3-4 tahun ni lah semenjak anak saya kecil tu lahir. Itu baru 5 tahun lah, mungkin sekitar 5 tahun lah. Saya nengok contoh orang tua tu. Karena saya terapkan yang segala macam cara kita keras, ni. Tak mempan. Ada makin besar badan, makin kebal. Jadi saya cuba cara lama. Macam ni lah. Jadi saya cuba. Sekarang ni saya asal umpama dia ni macam dia main kayu kan. Kau bantai lah, sedap bro. Kena hari panas, sedap bro. Jadi kulit tu segar kena matahari tu. Matang terbakar. Saya cuba. Dia mekel, masuk sebentar. Cuman namanya kanak, dia penasaran nak main lagi. Tu baru bagus, main lagi lah. Jadi saya coba. Sepertinya bisa kayak harus diterapkan kayak gitu. Jadi saya coba kesana kita sama anak kita sebagai orang tua tidak terlalu kasar, tak terlalu macam mana dengan bahasa Melayu yang dulu yang diwariskan orang-orang tua kita. Secara tidak langsung orang tua tu lah ada pengajaran sebenarnya. Macam mana cara didik anak harus dengan cara frontal harus. Kita gini, kebanyakan baca buku apa tengok di medsos kayak. Kadang-kadang anak yang terlalu dikeraskan dia jadi yang keras. Jadi keras model. Jadi buat saudara-saudara semua mungkin yang punya anak. Benar. Janganlah terlalu keras didik anak. Coba contoh dengan bahasa Bang Ali tadi ini. Benar. Ini warisan Melayu asli. Kanak nakal tuh ya sudahlah, namanya kanak. Benar. Kalau kanak terlalu nurut juga beda asik juga dunia asik ini. lah. Tak ada tantangan dia. Benar. Memang tu lah saya potong. Jadi orang tua tu sifatnya dia mendoakan yang baik-baik. Kalau dia nyebut anak nakal, ada 5 kali dia menyebut nakal, malaikat ngamin terkabul nakal lah anak. Dia paling kayak gini. Paling kayak gini Bang Ali. Orang tua zaman dulu dia tak nyebut nakal. Weh, tak senono. Ada gitu. Bahasa tu lah diatur dengan yang halus-halus zaman dulu tu. Tapi kita nih kadang-kadang lupa sebagai anak kan untuk menerapkan kepada ponakan kita, pada anak kita. Paling kan orang nakal anak nakal tak senonoh hidup kau nih. Macam tu ada saya sekali. Cuman lah jarang juga lah orang tua. Jarang. Karena itulah pengaruh TV kalau minimal kita sekarang udah ada upaya lah. Ada upaya untuk melestarikan, untuk mengingatkan lagi. Syukur kalau saudara juga nerapkan di rumah. Harus diterapkan nih saudara. Bisa terapkan. Harus diterapkan. Karena kita dengan karakter kita Melayu lah ada metode-metode pengajaran. Banyak elang kai. Banyak elang sebenarnya. Harus kita akui lah. Contoh ini peninggalan Nodao karakter Melayu kita yang kita duduk sekarang nih, tangga legendaris nih guys. Legendaris. Apa kisah nih? Kisah dengan tangga legendaris. Saya dari kecil sampai kawin lagi ada duduk sini. Sampai anak 3. Jadi ada duduk sini dari kanak lagi halus, kanak lagi kecil. Apa halus tak tahu beli kanak. Kanak lagi kecil, lagi halus tu. Dulu saya juga pernah agak halus tu. Agak halus. Main sini ya. Sampai sekarang ni orang lagi orang tua. Lagi duduk di sini. Berkah lah enggak nih? Sekarang kan agak halus yang anak-anak main hadro ni, duduk sini juga. Ngobrol kayak kita yang tua ni. Ngomongin Tanjung tak ada ngomongin tangga Amihai ni. Tak ada. Tak mungkin lah. Tetap ada cerita tentang tangga. Ada cerita banyak cerita. Ngata orang juga ada di sinilah. Dah campur dah dah. Zaman petona ngapel daripada orang tua ngapel. Di sinilah cerita. Ketemu dah. Ngerancang pertemuan. Macam mana? Wah, ini tentang ngapel guys.
Nostalgia masa lalu. Nostalgia masa Nih lalu. dia. Wah, tuh dia. Nyambung. Orang rumah saya nengok buat gawe nih. Oh, Bang Ale, zaman dulu tuh kan kita belum ada HP nih. Belum ada HP. Macam mana PDKT? Kalau zaman dulu PDKT itu enggak ada. Enggak ada. Ngepek namanya. Ngepek. Lama udah dengar kan? Mungkin kalau itu ibaratnya bahasa itu efek efek kepuan loh. Jadi dulu ngepek. Kalau dulu enggak pakai, dia pakai kirim surat. Kirim surat, nulis guys. 4 kali 4 sama dengan 16. Zaman saya itu belum ada yang kertas wangi-wangi loh. Belum ada. Jadi pakai kertas apa? Kertas buku yang biasa itu lah. Lama lah nulis. Ngeletar tangan nulis. Assalamualaikum itu tetap ada tuh lagi berjalan udah. Pakai assalamualaikum. Pakai. Assalamualaikum. Yang tersayang, yang tercinta. Woi, jangan dulu gaya. Nih Tempal kau. Agi nak ngepek tuh. Ngepek. Macam mana bahasa? Kalau dalam surat. Kalau dalam surat bahasa itu bukan saya, awak, kau atau aku, bukan. Jadi kami ke awak. Kami ke awak. Oh, jadi membahasakan. Oh, halus Membahasakan puan itu dengan kami. Kami saya. Awak tuh dia. Jadi kalau enggak tahu apa semua apa pribadi saya tuh ada mele tuh. Kami ke awak ini sopan untuk orang-orang tertentu. Kalau orang-orang biasa kami ke Eka. Lain tuh. Lah proses ngepek tadi kan lah lewat. Pas lah jadian. Pas lah jadian. Jadi orang dulu sama orang sekarang nih, orang sekarang nih berani dia. Jadi makin jadian dia makin garang. Kalau kami dulu, zaman saya dulu, lama memang lah. Saya tuh kalau semakin jadi itu semakin gugup. Jadi saya ngomong jambo pun tak apa, mungkin jambak kalau. Semakin gugup. Saya malu. Saya ini bukan orang basa-basi. Jadi memang tuh lah warisan. Kelihatan gitu. Karena masing-masing di rumah pasti masing-masing di rumah tuh dipesan. Kau jangan bertonang. Oh, gitu. Ada pesan. Gitu. Gitu Tapi sama orang orang dah memang kanak ngebasin. Orang ajar. Saya tuh di rumah mana berani bawa cewek, enggak berani. Tapi cewek yang ke rumah? Tuh yang ke rumah datang apa terdebat. Ada rezeki. Cuma berdebat juga jatuh. Kalau zaman dulu kan ada macam budaya kan gitu nih kalau sudah bulan puasa guys. Sudah. Macam mana tuh? Itu jadi ajang ketemuan dah tuh. Apa macam mana tuh? Itu juga salah satu. Dia ketemu. Salah satu kata kita PDKT tadi itu. Jadi di situlah. Nanti dia sama rombongan dia cewek tuh kan. Kita sama rombongan kita. Memang kalau sobo-sobo di pelabuhan tuh belum sah bulan puasa tuh. Belum puasa loh mah. Pasti nak pelabuhan tuh lah. Nah, tuh dia. Di situ. Nampak muka. Belum tentu cewek kita tidak tahu kan yang pelabuhan itu siapa kan. Mungkin siapa yang ketemu di situ, di situlah kita PDKT. PDKT di situ. Kita nak ngincar siapa untung ketemu dah. Mana aku penasaran nih guys. Gaya Ika tuh macam mana sebenarnya zaman itu? Sok-sokan. Gaya bujang Melayu. Halus-halus dah berjata ya. Halus berjata. Siap gitu. Awalnya tuh lah yang sesuai ke acara nih lah, ngonye. Awalnya ngonye. Nyari perhatian, sosok nyari perhatian. Kalau rasa-rasa dia merhatikan kita, kira-kira dia tuh nengok kita tuh ketawa terus. Senang hati kan, senang. Baru ngobrol. Baru ecek-ecek dan nanya, Kak di mana rumah? Sepik atau gitu. Barulah kelak boleh tak kami ke rumah apa segala macam. Kalau kata Kak boleh kami pergi. Belum tentu juga pergi. PDKT tadi. Pernah ke rumah? Jujur pernah. Nih kalau kita nanya masalah pernah ke rumah, kita kan bersanjir rumah orang. Macam mana cara-cara bersanjir ke rumah orang tuh? Pertama kan yang pasti kita assalamualaikum. Mana ada orang tua macam mana di depan, macam mana coba? Kalau saya pribadi nih, nggak tahu semua pada. Justru sasaran saya orang tua dulu. Ketemu orang tua. Jadi orang tua, PDKT saya kayak orang tua. Orang tua lah dipegang kalau gitu. Jadi begitu sampai assalamualaikum duduk, dia keluar, walaupun dia keluar atau belum saya nanya. Masa langsung duduk? Nggak langsung duduk kan? Ada. Agak berdiri ada depan pintu. Terus ketemu orang tua nyalam nggak? Kalau ketemu orang tua pasti nyalam. Nyalam macam mana? Nyalam cium tangan dia dong. Kan nih pelajaran. Orang sekarang salam kan di keni. Dulu dah dicium di tangan.
Untuk pelajaran untuk saudara. Jadi kalau kita dia. cium tangan tuh tak ada yang nama kita cium tangan di kening. Kita cium tangan orang tua harus diedong. Benar? Diedong. Ada begitu. Ini pelajaran bekas lagi. belacan, bekas cabi, itu resiko kita. Yang penting kita cium di sini. Kalau di bekas belacan rezeki kita. Tapi kalau orang-orang dari pesta kadang-kadang wangi aja. Wangi. Kita ngapel kan zaman dulu tidak ada malam Kamis, malam Minggu tuh lah kan. Wah, begitu nyium. Ada aroma wangi-wangi loh. Malam Minggu tapi. Tapi memang tahu semua dia tahu semua. Jadi Bang Ale ini selain budaya Melayu dia tahu kan. Dia juga tahu dengan adab Melayu yang pernah diajarkan oleh orang tua-tua kita zaman dulu. Zaman baheula dulu. Benar tak? Bang Ale? Benar. Sekarang misal kita ngomongin masalah nostalgia lagi lah nih. Ada tak yang awak kangen kan, rindu kan dari mentok nih, mentok yang dulu dengan mentok yang sekarang. Kita pasti tahu lah, mentok sekarang lah banyak perubahan, lah banyak perubahan. Entah apa yang tidak ada di sekarang nih, zaman dulu tuh ada gitu, entah gaya acara kawinan, acara apa, permainan ada, permainan kanak apa. Sebenarnya justru yang Eka tanya nih lah, memang yang bikin rindu itu memang benar. Karena momen-momen kita, termasuk ngepek tadi tuh, ada di dalam acara itu juga. Dalam acara. Kalau kita ketemu panitia misalnya, ini kita cerita dari awal lah. Panitia tuh tak dulu. Oke lah. Dulu ke zaman dulu kan pesta kan Eka nengok lah. Eka agak halus, saya juga agak halus. Cuma halus saya itu agak kasar. Agak kasar. Agak halus kan. Makanya saya agak typau sedikit lah kayak Jabero, setepo. Orang lama. Jadi saya nyambungkan, saya baca kan hati dari dalam jantung hati loh. Saya baca kata hati loh. Zaman dulu tuh orang tuh 3 minggu 2 minggu sebelum tuh lah siap-siap kalau pesta kan. Siap-siap. Kalau lepas Jumat tuh kompol. Jam berapa misal jam 2. Jam 2 kompol, kita nebang kayu kotan. Nebang kayu. Saya tak ngikut, saya cuma nunggu di situ lah, kurang ramai. Wah, nebang kayu segala macam sampai sini setrek, turun kayu. Kumpul dulu lah kering, minggu depan atau hari itu juga kadang-kadang dia orang baru membuat, tidak ada langsung. Jadi ini sebagai contoh bahwa masyarakat kita zaman dulu tuh kompak. Bukan kayak sekarang. Mungkin kita dengan tetangga yang jauh dikit kita lah cuek. Benar. Ada bertak age. Macam orang kota Kalau kita nih orang kampung. Kita nih kota belum jadi, kampung lah lewat. Kampung lah lewat. Kamta gitu. Oh jadi kayak gitu. Pas apa istilah tuh resepsi acara pernikahan misalnya sebelum tuh ada runtutan dulu nak ngapa kumpul semua kan. Macam orang-orang tua kan dia tahu. Begitulah buat bangsal dulu bangsal nama. Sekarang ini orang nyebut tenda kan tenda dulu bangsal. Dulu asal buat bangsal tuh orang nanya ada acara apa? Acara ini acara itu kan. Orang bawa lah tahu, bawa gula, bawa telur, beras. Dari tetangga. Walaupun sederhana ibarat entah sekilo, tak 2 kilo. Adab zaman dulu. Jadi dia bantu semampu ala kadar. Nanti saling beberapa pantun loh. Nanti rumah dia gitu juga. Itu budaya Melayu. Budaya kita tuh. Yang emang ada pernah lagi. Ini awak benar-benar kangen tuh yang kepengen saya tuh rasa suara macam tuh. Ada tak terbesit dalam pikiran nak buat yang kayak gitu lagi? Ada pengen nak buat macam tu, merasa dalam hati ada. Cuman pantas tak bagi orang-orang. Kita ni keluarga juga kadang-kadang. Kadang-kadang keluarga ni tak dukung kalau kita buat macam tu kan. Pasti ada beda pendapat. Susah jadi. Sudah tu juga kita tengok otan kira sara nyari kayu. Benar juga kondisi ketemu sekarang. Kayu kecil-kecil, bengkok pula sudah. Mering enggak tenda. Zaman dulu emang bangsal nyebut bangsal. Pelaminan hiasannya kayak janur kertas manggis tuh begadang malam buat janur. Kadang-kadang orang ketemu jodoh tuh yang panitia tadi. Ke situ dia. Maka efek itu kan ke situ gitu. Dia soal kembali ke acara nostalgia masa lalu dia acara-acara. Kalau acara ulang tahun apa dah permainan? Ada permainan. Ulang tahun zaman dulu sekarang. Ulang tahun zaman dulu tuh. Ini seru nih. Pasti. Dia cemano? Yang awak sempat ngalamin cemano? Gaya zaman. Ada sampai berapa angkatan ini acara? Jadi dari zaman sebelum saya sampai zaman sesudah saya sampai saya ada kawan-kawan lagi. Acara tuh lagi berjalan. Apa acara? Dia model kalung selendang tuh lah.
Sama lah. Ikat selendang. Ikat selendang. Setel musik kok. Setel musik. Kalau musik berhenti, kita kena hukum. Apa? Kita kena hukum kalau musik berhenti. Mungkin pernah jadi DJ siapa yang pernah jadi DJ. Ada yang buat sensasi yang model pakai pipet kayak karet tuh kan. Pipet kayak karet ada juga. Karet apa pipet dijepit sini maruk-maruk kok. Tuh lebih kali nale gemetar jatuh karet kan nengok muka warna depan muka. Boleh ada depan. Benar tuh. Aku juga sempat ngalamin. Mutar loh. Sempat ngalamin tuh apa main ikat-ikat selendang. Tapi pas kami itu model hukumannya ditaruh di balon. Jadi yang ada di balon tuh ada apa kayak kertas gitu kan. Jadi kita suruh nyocok apa hukuman. Benar, pokoknya ada itulah di balon itulah campur bedak. Tapi sebelumnya kalau dulu kan musik itu berjalan, kalau enggak dekat gitu. Carilah pasangan kamu. Tuh ajak berjoget. Carilah pasangan kamu. Ajak berjoget bersama. Pernah gitu. Cuman lah dudi tuh kan lah mulai Tutup, hilang. Akhirnya orang languk tuh lah kata saya languk sendiri tuh. Padahal itu tuh permainan itu sampai walaupun bukan ulang tahun, misalnya acara pesta, pembubaran panitia kan ada panitia. Pembubaran panitia tuh dibuat acara tuh malam. Malam maka sedap. Kalau sekarang pesta hanya dari pagi sampai siang sampai sore kok bisa selesai. Direngkas. Kalau dulu udah malam pun ada acara orang pesta tuh. Malam ada hiburannya. Dia nih seru. Jadi dari pagi sampai malam. Sebenarnya apa yang Pacak Elang acara-acara lama-lama yang dibentuk nih? Dia nih elang pertama kali mungkin karena biaya. Terus pasti biaya lebih besar karena pasti besar mengkap dari Langok tuh ada kira-kira biaya sama letih gawil tadi emang kelihatan ke situ maka terkekes kalau umpama dia pikir masalah duit lah sudah selesai lah duit lah selesai sebenarnya bisa dilakukan kalau yang ada duit kan tapi karena dia kawal letih tadi tuh ujung-ujungnya pesta di gedung ngambil gedung semua lah, ngambil mudah dia. Enggak ada lagi nempel koran di meja-meja ada lagi. Padahal dengan cara macam itu tuh sebenarnya imbasnya ke silaturahmi keluarga dengan tetangga tuh lebih berasa. Lebih berasa. Dari awal sebelum kita bergawe, kita ada pemanasan. Ibaratnya kan, saat kita sibuk-sibuk ngambil kayu, nempel koran apa segala macam, itulah pemanasan tuh. Eka tinggal di mana? Awak tinggal di mana? Eka macam kita tadi lah cewek. Bang Alio, kenal. Kita mempererat hubungan keluarga kita sesama tetangga. Karena dengan ada acara tuh baik-baik itu macam mana dengan tetangga kita bertegur sapa lagi yang lama udah bertegur jadi bertegur lagi kalau tadi kita lah ngomongin masa lalu nah sekarang kita ngomongin yang ada sekarang macam mana gini lah kita fair-fairan kita buka-bukaan ini agak serius kita stereotip orang tentang kota Mentok kita ini sendiri kan seperti yang salah kita sering lah tahu lah sering pandangan orang tentang kota Mentok nih. Dibilang kota mati lah, kota hantu lah, cewek taipau, perempuan taipau, puan taipau nih, kita kenal puan Mentok nih, Sebangka Belitung kenal puan Mentok nih taipau, gitu. Kota ada maju, ada perkembangan dari tahun ke tahun. Nah, awak selaku orang yang asli Mentok, agak pemerhati lah, agak erau lah ke kampung kita nih, tanggapan awak pribadi macam mana tentang itu? Kalau dibilang orang Mentok kota mati, itu wajar, benar. Kalau dibilang orang kita nih sombong, benar juga benar. Benar juga. Tapi saya bangga dengan orang yang bilang cewek taipau tadi. Saya bangga. Berarti cewek berkarakter dia punya harga diri. Emang harus kalau kita poin plus Kak. Kita pertahankan taipau Kak. Tahan taipau. Emang cewek Mentok harus taipau, bagus. Bagus dukung. Kalau cewek Mentok taipau dukung. Karena memang kalau disangkut pautkan ke agama, adab. Cewek itu tidak perlu nak ramah-ramah TGG, kenyak-kenyek nak ramah atau apa, dia bukan barang obrolan. Jadi kalau dia taipau bagus, sudah. Kalau dibilang dia Mentok kota mati, itu kalau kita nggak benar memang benar. Dia tapi ada sebab. Dia dibilang kota mati itu karena apa? Karena memang kita Mentok nih orang Mentok maaf ngomong udah. Maka saya bilang tadi marah-marah lah ada masalah. Ada apa? Memang Mentok nih memang orang kita kurang kompak. Kita kan lah kompak kita tuh hanya di saat-saat zaman kapan gitu. Saat kita lagi kecil orang-orang yang di atas kita tuh kompak. Tapi sekarang kompak tuh lah hilang.
ada kompak lagi. Sekarang kita lah masing-masing lah punya prinsip sendiri. Tapi itu lagi, saya bangga juga dengan walaupun orang tidak kompak. Bangganya dia punya prinsip tuh berarti mentok nih orang pintar. Orang-orang pintar. Dia kalau orang tidak ada pintar, dia tidak punya prinsip. Ngikut aja. Ngikut aja. Kata orang turut, tapi orang mentok dah. Orang mentok dah, dia punya prinsip. Saya tidak berani bilang orang tuh bodoh, tidak berani. Yang jelas orang kalau ngikut aja tuh yang macam mana gitu kan. Dia bukan yang macam mana tidak tahu apa dia memang orang bodoh dah tahu. Tapi yang jelas dia tidak punya prinsip. Kalau orang punya prinsip, pasti dia berpikir sesuai yang ada di otak dia. Dia nak wujudkan keinginan dia, mungkin dia berpikir kelak orang tak setuju kan. Sehingga kalau lah masing-masing berpikir yang dengan pribadi dia masing-masing, udah kompak lagi. Yang si A nak macam mana. Orang mentok ni kadang-kadang banyak yang pakai mindset otak itu yang ada di mentok ni. Maaf sebelumnya, kami juga orang mentok yang sistem mana kenak lah loh. Mana kenak eka. Gitu. Mana kenak eka nak apa? Kena eka ada kawan nyosa lah. Dia ada kawan nyosa. Rata-rata kan. Padahal kalau memang kita orang mentok semua berpikir untuk kompak semua, apa yang tak bisa coba? Semua bisa jadi. Nak bangun gedung tinggi, tak bisa jangka pendek, jangka panjang. Kalau kita kompak, sama-sama membangun, yang tukang bangunan membangun, yang punya duit break 1.000 2.000, jadi gedung tinggi mencapai langit itu orang oda. Yang borok misalnya, Itu lah. nak perang ke tetangga ke kampung sebelah misalnya, nak perang, kita kompak ramai-ramai jadi ya. Tapi kita tidak kawan nyosa. Yang sistem mana kenak tuh kita lagi ada, lagi kental. Kalau kata orang tuh kan banyak makan sasa. Jadi sasa yang kena, kan bukan sasa. Kesian nengok sasa, maka pacak-pacak tutup pabrik sasa. Jadi tuh, emang kita nih emang tuh tadi mungkin ketika kompakan tadi, Kekompakan. Memang orang kompak. Mungkin ya emang harus diakui lah, lagi ada kebanyakan dari kita yang ikalah gawe kami usaha lah. Ada yang itu. Ada yang macam tu. Jadi benar. kalau kita berpikir mana kena doang hanya kita sendiri. Tak juga. Rupa yang lain juga macam tu. Makanya akhirnya nak ngumpulkan orang susah. Tapi kalau lah kumpul nih. Panjang cerita, Rio rendah. Bukan nyosor siasat dia. Dia berkelakar. Ngatur orang. Ada yang sisi positif ada. Coba tidak sesuai siasat dengan apa yang nak kita tuju dalam rapat misal. Apa nak kita buat? Apa nak kita buat? Dia ngelarat. Itulah kata orang tua, orang mentok galak ngelarat. Benar. Suruh beli cabai dia ngelarat. Benar. Tak? Emang itu. Ojong-ojong lepak pulang tak dibawa cabai, lah sudah lagat tadi kan. Cabai tak dapat. Ya emang plus minus sementok emang itulah ada. Tapi awak secara pribadi bangga tak di kota gitu nih? Kalau bangga. Jelas bangga. Kalau di situ kita punya karakter. Bangga di mana Bang Ali? Bangga. Yang misalnya awak ketemu orang luar nih. Yang menonjolkan kebanggaan awak tentang kampung kita sendiri kayak orang luar yang tak tahu apa yang Bang Ali bangga? Kalau mentu memang tak ada banyak yang kita banggakan. Yang jelas kita bangga ni mungkin karena kita lahir dari sini, kita ngerasakan senangnya sedap di sini suasana. Karena suasana yang kita punya macam ngelagat tadi tu, mungkin di luar tu ada tapi tak ada terimbas banyak. Kalau kita luar biasa lagat. Lagat yang tadi tu bawa kesenangan bagi kita. Sehingga di mata dunia orang tengok kompak orang mentok. Itu saya bangga. Orang tak tahu, walaupun kita ngomong di sini, kita bilang orang mentok tak kompak. Di mata orang luar, orang nengok kita ni kompak. Di situ saya bangga. Berarti kita bisa jaga lagat. Bisa jaga lagat. Jadi pada intinya mentok ni orangnya lagat semua. Lagat semua. Lagat tu lah dia. Orang yang tak suka lagat, tak bergaul. Tak kumpul. Tak bergaul. Tak suka berkumpul. Tak suka berkumpul. Dia tak suka lagat. Tak suka ngerahul macam-macam gitu kan. Tu orang yang nak maju macam tu biasa dia tak dibentuk dia keluar. Gitu. Makanya dibilang kalau nak maju kau keluar. Dia berfikir anak keluar, di luar yang bisa bikin dia maju. Di mentok ni kata dia mati. Orang mentok sendiri yang ngomong macam tu. Jadi bukan hanya orang luar juga. Tapi emang benar tuh. Memang benar. Emang kenyataan kayak gitu. Zaman dulu orang rasa tamat sekolah SMA langsung keluar. Ada maju dah di mentok. Tapi miris-miris juga sebenarnya kita dengerin kata-kata gitu, dengar kata-kata. Pulang-pulang ke mentok lah. Pulang-pulang ke mentok lah. Awak berapa lama di luar? 3 tahun. Pulang-pulang ke mentok lah. Akhirnya pulang ke mentok. Mengapa kita tak dari misal kita tamat sekolah, misal ada yang ada biaya
kuliah stay di Mentok. Balik lagi Mentok, Balik ke bangun Mentok. kampung. Bangun Mentok. Bangun Mentok. Jangan dekat nak ngebangun kota orang. Sedap maju Benar. Mentok, sedap bagus Mentok. Ah. Macam ni lah terus Mentok. Tapi inilah kampung kita. Inilah kampung kita harus terima nih. Kita terima. Apa yang ada di Mentok ini kita kelola dengan baik. Mungkin emang takdir Mentok nih tidak ada nak maju-maju. Dah. Harus sederhana gini lah, biar bersahaja kata orang tuh. Makan tak makan kompol. Makan tak makan kompol ya. Bisa jadi dengan Mentok yang gini-ginilah malah antar kita malah hangat kayak gitu. Tidak ada terjadi apa kayak tidak jadi batasan. Mungkin tidak kayak di kota-kota yang lah lu gue yang kayak gitu dah. Masalah di kota mungkin juga bisa lu gue kayak. Mungkin lah, bisa jadi. Mungkin. Karena bersanji aja susah. Bersanji aja lah susah, bisa jadi. Nak kita ngerahul macam ini enggak susah. Misalnya jadi kota, benar. Wah, aku sibuk nih hari ini. Sebenarnya mindset yang ada di otak kita nih, yo. Kita orang Mentok semua, kita tidak bisa baca, kita tidak bisa tahu. Yang jadi cita-cita kita ni apa? Tak tahu kan, pokok hanya ngomong je. Kita pengen maju. Orang pun ngomong Mentok tak bisa maju. Sekarang yang nak maju tu cita-cita kita jadi apa? Jadi apa Mentok ni? Siapa yang bisa jawab tu? Kita hanya nyontoh, misalkan kita tengok di Dubai, kita tengok bangunan tinggi. Apa tu cita-cita kita? Nak punya gedung yang tinggi. Benar. Apa tu cita-cita kita? Sebenarnya tanpa sadar, kalau kita lah senang tinggal di tempat tu, tak usah pakai cita-cita. Senang kita tu bisa bawa berkah apa tak? Benar nih. Pelajaran untuk saudara semua. Pelajaran lagi untuk kita sendiri. Percuma senang-senang tapi kita lalai. Percuma. Benar. Sekarang kita nak jadi apa? Misalkan kita nak jadi macam desa aja ibaratnya. Tu kita jadi cita-cita. Kita gali lubang, kita buat sungai panjang-panjang macam kita zaman dulu. Sungai hulu bersih aja. Ibarat macam zaman dulu. Kira-kira senang tak kita tu? Apa jadi benturan? Apa jadi sengketa? Kan banyak hal. Ada bawa berkah kan? Ada bawa berkah. Sebenarnya kalau senang bawa berkah, tu je lah, sudah. Nak apa nak pening-pening. Asik kok. Mantap Bang Alen itu. Bang, kita tidak salah cari orang dah kayak cakap soal Mentok nih. Cakap masalah Mentok. Tapi emang khas Mentok terasa kok. Terasa. Tepau tadi tu. Tepau. Orang ni kurang ajar. Masa bilang cewek je tepau, cowok dah tepau. Tepau benar Mentok. Cowok tepau dah kelihatan, tapi dah kelihatan. Dah kelihatan model. Tepau dah kelihatan. Tep-tep. Oke, di terakhir nih, Mentok. Terakhir apa kayak? Kayak Bang Ale nih. Bang Ale selaku orang asli Mentok, apa harapan untuk Mentok ini sendiri? Kalau kembali ke harapan, kita kembali lagi ke yang tadi. Harapan mudah-mudahan ke depan nih salah satu momen yang jadi acuan orang, mudah-mudahan berpikir orang. Kalau orang nengok nak komen silakan. Komen positif apa sekarang, yang penting membangun sifat. Mudah-mudahan nanti kita sebagai orang Mentok, baik yang kecil, yang besar, yang tua, jadi kompak agak macam dulu. Orang zaman dulu pernah ada kompak zaman dulu. Amin. Mudah-mudahan kompak agak sehingga kita bisa membangun agak yang apa kata Mentok bakal maju. Nak bangun apa? Nanti bisa cerita sama-sama. Yang nak maju tu maju yang macam mana? Kita buatlah macam tu. Tapi syaratnya kompak dulu. Kompak dulu. Kompak. Jadi pesan Bang Ale, harapan Bang Ale, Mentok kompak. Mentok kompak. Tuh buat saudara semua. Yang agak berseteru dengan tetangga, sudahlah, lupakanlah masalah-masalah. Yang ada keles kayak siapa, misalnya keles kayak kawan, apa masalah keles kayak apa, udahlah. Kita bangun lagi kompakan gitu yang ada nih. Benar. Bangun Yang lagi. sempat elang nih, elang benar nih, kompak kita nih. Kalau kompak dari dulu, mungkin Mentok maju lebih dulu. Benar. Dari yang lain-lain, kalau kita kompak. Karena Mentok dulu kata orang-orang tua zaman dulu pernah ngomong Mentok ni ibu kota. Kata orang zaman dulu. Mentok ni ibu kota. Macam Sorau. Ni Sorau paling tua. Ini Sorau paling tua. Sebelah kita ni ada Sorau. Sorau paling tua. Kuat karakter kita untuk maju kuat. Kita lah punya ada nilai-nilai itu sejarah. Tapi mungkin kata orang juga dan kita ngerasakan kita tidak didukung. Tak didukung karena apa? Mungkin orang nengok kita kurang kompak tadi. Sorau ni dari dulu zamannya orang bangun hanya dari kayu. Dari kayu Sorau ni. Tapi sekarang dibangun orang lah beton. Karena kompak. Kompak pun hanya segini aja bisa bangun Sorau yang bagus. Macam mana kalau kita kompak, seluruh Mentok ni kompak? Sorau 100 tingkat mungkin, bukan Sorau lagi. Lewat masjid apa tak nama? Kalau kompak tadi kan. Kok jadi macam ni? Bolehlah nanti kapan-kapan cerita masalah Sorau. Di situ depan pintu tu ada masalah Sorau didirikan, dipugar, diperbaiki apa ada tahun. Masih kita lupa.
Itu salah satu wujud bukti kekompakan orang Tanjung. Oh, Tanjung, hanya sekedar Tanjung. Tanjung. Tanjung nih nama apa zaman dulu? Balik ke situ. Balik ke situ. Nah, Kalau tuh saya ini kurang tahu juga lah kalau nama Tanjung zaman dulu saya kurang paham lah. Justru akhir-akhir nih lah dikembalikan nama tuh sehingga kita bisa agak sedikit-sedikit ngerti lah yang kata Tanjung ini bahwa Kampung Jiran Siantan. Itu juga Jiran Siantan. saya baru dapat setelah ngupas dari orang-orang tua yang ada di Mentok, ibaratkan ngobrol-ngobrol bukan sengaja nak ngupas, begitu cerita tak sengaja. Yang larat tadi. Ada guna ngelarat tadi betul. Buat saudara-saudara juga yang belum tahu, Kampung Tanjung ini dulu nama Jiran Siantan. Macam mana pacak jadi nama tuh atau nanti kita tanyakan. Kita tanya dengan yang ahli ya. Orang yang tahu yang memang ngurusin masalah sejarah-sejarah di Mentok nih. Tuh. Lah, Kayak kopi pun anak habis guys. Kopi pun anak habis. Tahu, Bang kita pun agak setengah dengar Bang Ale pada pau terus dari tadi. Kami lalango juga. Lama juga. Bukan Bang Ale, macam-macam diri itu enggak berubah-ubah. Jadi kalau kapan-kapan kita ngelarat lagi cerita Bisa. Nanti kita sambung lagi ya Bang Ale. Oke. Alah. Jadi buat saudara semua, inilah kami tadi bersanjir di rumah Bang Ale Ke kampung tua. di Kampung Tua, Kampung Tanjung atau juga zaman dulu orang tua Mada nih Kampung Jiran Siantan. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di video-video ngonyek Yang lain ya. yang lainnya. Terus kalau ada ide silakan Kak komen nanti di channel kami. Siapa yang nak gitu? Ada saran, ajak atau bercakap. Ajak siapa nak kita Siapa? ajak ngobrol Ada apa-apa untuk saudara-saudara semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Kalau menurut Ika channel nih Bagus. kalau udah Sudah. sudah ada maksud udah. Masalah kami rasa ada orang. Benar tuh. Halo guys. Udah, kami tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. cuman gini nih, saya tahu nih, saya potong Kak Olang lah tadi tuh. Karena kalau orang tua zaman dulu, lah sudah cerita tuh, kita salam, makasih. Salam. Lupa gitu. Salam. Makasih Bang Ali. Makasih Bang Ali. Kita tolong lah. Potong lagi. Yo, assalamualaikum.